Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Buat mungkin teman-teman yang baru gabung di channel aku, perkenalkan dulu sebelumnya, nama saya Widya Febriani dari kelas SI 4105. Nah, di sini kali ini saya akan menjelaskan mengenai SQLite yang ada di lesson 7 untuk materi pengembangan aplikasi bergerak atau biasanya kita sebut sebagai mobile. Seperti itu. Alangkah lebih baiknya jika kita tahu dulu nih apa sih SQLite itu. Oke, jadi di sini menyimpan data menggunakan SQLite. Nah, di sini ada ya sumbernya itu ada developer.android.com. Jadi menyimpan dengan data dengan menggunakan SQLite itu merupakan cara yang tepat untuk menyimpan dari data terstruktur atau data yang terberulang. Nah, misalnya tuh seperti informasi kontak, kemudian beberapa mungkin pesan ya, atau list-list artikel seperti itu. Nah, ini mengasumsikan bahwa ini kita sudah familiar dengan database SQL seperti itu ya. Oke, nah ini untuk menentukan skema kontaknya. Nah, ini mungkin untuk codingan di Kotlin-nya, kita bisa juga lihat di sini untuk codingan Java-nya, untuk SQL-nya. Kemudian di sini SQL helper-nya, di sini ada ini cara memasukkan informasi ke dalam database-nya. Kemudian informasi, oke. Nah, kurang lebihnya seperti itu untuk pengetahuan SQLite. Nah, selanjutnya kita akan melihat nih bagaimana tampilan awal atau kita sebut apa ya di Android Studio-nya ya. Kita lihat di mungkin saya hapus dulu biar kita mulai dari yang list. Nah, untuk yang list seperti ini, saya belum melihatkan untuk yang studi kasusnya ya. Jadi pada kali ini saya diberikan studi kasus oleh dosen mengenai SQLite Android. Nah, pada lesson SQL ini kita ditugaskan untuk membuat suatu aplikasi Android yang dapat melakukan pembuatan artikel yang datanya itu diolah menggunakan fitur-fitur yang ada pada SQLite gitu. Nah, ini panduan pengerjaannya tuh dapat diakses di sini. Ini linknya yang tadi saya sudah buka. Kemudian untuk contoh tampilan aplikasinya itu kurang lebihnya seperti ini. Kalau ada ini untuk yang activity home-nya, ada good morning, kemudian ada di situ ada article list, kemudian create article seperti itu ya. Ini untuk yang activity-nya tampilannya ya. Kemudian ini activity create article-nya seperti ini. Jadi di sini ada title-nya, si titel artikelnya itu apa, kemudian artikelnya, isi dari artikelnya. Jadi dimaksudkan di sini adalah isi dari artikelnya. Kemudian di sini ada authornya. Jadi author itu siapa sih yang membuat ini? Kemudian di sini ada tombol untuk post seperti itu ya. Oke. Selanjutnya, nah, yang ketiga, di sini kita juga ada activity article list. Activity article list itu dia itu bisa di scroll, kita bisa melihat nih ada artikel apa aja sih yang udah dibuat, kemudian judulnya apa, siapa penulisnya, kemudian isinya apa. Jadi kayak tampilan-tampilan bisa di scroll. Kayak misalnya kita punya kontak di HP gitu kan. Kalau misalnya kita scroll gitu tuh bisa kelihatan gitu. Oke. Yang selanjutnya adalah artikel detail. Jadi artikel detail itu ketika kita klik si artikelnya itu, jadi ada isi detail dari artikelnya. Kalau tadi sebelumnya kan kayak dikit doang gitu, kayak misalnya pengembangan aplikasi bergerak berbasis Java atau Kotlin gitu misalnya. Nah, itu tuh baru kayak judulnya doang, terus sama pengertiannya dikit doang. Nah, kalau untuk kita bisa mengerti isinya itu apa aja dan langkah-langkahnya seperti apa, kita bisa masukkan di sini gitu. Dan juga oke, untuk tampilannya seperti itu, mungkin kita bisa langsung aja ya lihat untuk tampilannya. Ini untuk tampilan yang list artikel. Saya usahakan bisa semirip mungkin. Kemudian di sini ada kita pakai Android-nya Cut View. Oke.
Oke, ini si text view-nya, text view lagi, kemudian ini pakai linear layout untuk dibuat ininya. Kurang lebih seperti ini ya codingannya. Nah, kemudian yang activity main, ini kita buka activity main. Nah, activity mainnya seperti ini ya, tadi yang ada good morning gitu yang tadi saya bilang, sudah saya bilang seperti ini. Kemudian kita bisa lihat koordinatnya, kurang lebih sama ya, cuman hanya kita mengganti tampilannya aja sih sebenarnya di sini di main XML-nya ya. Seperti ini untuk create-nya. Oke, loading untuk create-nya. Kita bisa lihat dengan kita pakai text file ya, material text file yang input seperti ini. Oke, untuk yang activity detailnya, yang untuk menampilkan isi dari artikelnya itu yang secara lengkapnya gitu ya. Oke, sudah. Kurang lebih seperti itu sih untuk ininya. Kemudian selanjutnya kita akan lihat. Oke, jadi kan kita sudah melihat ya untuk tampilan-tampilannya. Kemudian untuk kita bisa membuat kayak scroll-nya gitu, untuk yang tampilannya kayak kompak itu kita bisa menggunakan residual view. Si residual view itu ketika kita scroll itu data yang berdasarkan itu bukan besar, jadi kita bisa menggunakan ini ya, pakai residual view. Oke, seperti ini. Oke, mungkin saya akan menjelaskan dulu yang untuk database helpernya ya. Bisa kita lihat ya, database helpernya beberapa yang harus diimportkan di sini adalah content value, kemudian ada konteks, kemudian ada cursor, SQLite, ini SQLite helper. Nah, di sini yang pertama harus kita lakukan dalam membuat database itu adalah kita membuat create database name-nya. Jadi kita tentukan dulu nama database itu apa. Kalau di sini saya menggunakan SQLite database. Kemudian di sini ada tabel dari namanya itu apa, karena kita sedang akan membuat artikel, jadi kita udah sendiri artikel. Terus versi database-nya apa. Kemudian di sini juga ada table filenya, ada ID, title, dan artikel dan author. Kenapa ada ID? Karena untuk memudahkan kita dalam melakukan ini, memanggilnya. Kemudian di sini ada konstruktornya seperti ini. Kemudian ini cara untuk nge-create tabel pertama kalinya, ada seperti ini. Kemudian ini ketika database sudah diubah menjadi lebih tinggi, versinya dinaikkan gitu ya teman-teman. Terus yang ini diubah menjadi lebih rendahnya seperti apa. Ini untuk metode add-nya, ketika kita tadi menulis artikel kemudian kita akan post, jadi kita akan add gitu. Ini untuk menambah datanya. Ini untuk set, ini untuk get all data. Kemudian ini untuk mengambil data kita. Ini untuk mengubah data, update data. Biasanya kalau database itu ada CRUD ya, biasanya dikenal create, update, delete. Nah, ini juga ada. Tadi udah ada create-nya, kemudian ada read-nya ketika kita baca artikel, terus ada update juga, kemudian ada juga untuk yang mendelete-nya. Ini juga untuk yang delete-nya gitu ya. Ini database helper. Tadi kita sudah baca di sini. Masih informasi dari database. Nah, ke dalam database kan sudah ada ya di sini ya. Jadi ini database helper. Tampilan database dan metodenya berbuat segala mengelola database berikut. Kan bisa create, update, delete gitu di database-nya ya. Memudahkan kita dalam melakukan pengelolaan si database tersebut. Begitu. Oke, mungkin kita baca lagi studi kasusnya ya teman-teman. Oh iya, sebelumnya sebenarnya saya sudah membuat yang tadi saya tampilkan itu. Jadi di sini saya akan menjelaskan
sini saya akan baca lagi contoh aplikasinya. Activity Home itu terdapat dua komponen button yang tadi saya sudah lihatkan tampilannya itu ya. Ini masih di tampilan teman-teman. Tampilannya sudah saya tadi perlihatkan ya. Jadi itu gitu. Kemudian di sini ada fitur create artikelnya, fitur artikel detail. Ini penjelasannya aja sih untuk di fungsinya itu bisa apa aja. Kalau misalnya nih untuk artikel itu bisa dia pakai recycle view untuk menampilkan daftar artikel yang sudah dimasukkan dalam tabel. Jadi kalau misalnya gimana ya, saya kasih gambaran itu kayak kita nge-add kontak gitu, menambahkan kontak baru, misalnya cuma baru satu kan dia cuma satu aja gitu, gampang gitu kan ya. Tapi kalau misalnya semakin banyak tuh kan bakalan numpuk gitu. Jadi biar dia tersusun dengan rapi, jadi kita perlu menggunakan adanya recycle view seperti itu ya. Kemudian ini untuk artikel detailnya. Jadi kalau misalnya itu kita bisa langsung lihat sih artikelnya apa gitu. Isi dari artikelnya. Seperti itu untuk yang database helper saya sudah menjelaskan. Nah, selanjutnya kita akan lihat di sini. Main activity-nya ada public void, checklist, sama click create. Itu untuk yang pertama ya. Kemudian di sini ada ininya. Ini untuk yang home artikel. Gitu. Mungkin saya akan pusing ini ya, biar tidak penuh. Database helper sudah dijelaskan. Kemudian ini untuk yang list adapter. Bisa kita lihat di sini saya menggunakan intent, layout, flutter, preview. Seperti itu. Di sini juga ada area list. Saya menggunakan area list, kemudian list adapter lagi, view folder, terus behavior ketika diklik seperti apa kondisinya. Seperti itu. Ini untuk yang list activity. Seperti ini untuk yang list activity-nya. Ini untuk yang detail activity Android. Kita di sini ada import Android X atau kenapa sih saya menggunakan Android X? Karena agar versinya tuh bisa digunakan di Android Studio yang baru gitu ya. Kalau misalnya pakai Android 7 atau itu udah lama, jadi pakainya Android X. Terus di sini juga disertakan database helper MyDB. MyDB tadi kan namanya database itu. Kemudian di sini kita bisa lihat ya, di sini set titelnya, kemudian ada detail dari artikel tersebut, kemudian di sini ada database-nya, kemudian untuk kursornya, detail author, artikel, itu database helper tadi saya sudah menjelaskan di pertama. Kemudian ini untuk yang create activity. Ini kayaknya importnya sama lah ya, misalnya kita ini ada database lagi, karena create kan seperti saya bilang ya, kalau misalnya database itu bisa untuk create, read, update, delete. Jadi di sini mohon isi data secara lengkap. Kemudian ini untuk yang artikelnya. Dia pakai ada get, ada set, ada ya seperti ini ya untuk yang mengambil data-datanya. Ini tuh harus lebih kayak tempat untuk mengambilnya gitu sih, memudahkan ya. Ada stringnya, titelnya gitu. Ketika on click terus ada tuh list. Seperti itu. Nah, di sini kita pakai di list activity-nya kita pakai recycle view. Nah, gitu. Nah, kenapa saya pakai recycle view? Biar dia mudah untuk di ini biar terlihat rapi gitu. Oke, teman-teman. Nah, udah kan ya tadi pakai yang recycle view-nya untuk yang listnya.
seperti itu. Oh ya, mungkin saya bisa cek di sini ya, di valuesnya. Untuk colornya sama aja sih, ini juga paling untuk grid-gridnya, stylenya sama saja. Ini kita mainnya di sini di list activity, di list adapternya. Saya akan coba close semua dulu. Oke, kita lihat satu-satu ya. Untuk activity seperti ini ya. Kemudian ini untuk list adapter, ini list adapternya seperti ini untuk list activity-nya, ini detail activity-nya. Oke, ini database helper yang tadi saya sudah jelaskan ya, untuk yang grid update data-nya pakai SQLite. Agak ribet sih, tapi bagus. Ini grid activity. Seperti itu. Mungkin kita coba untuk lihat gimana running dari program. Karena saya sudah ya ada di sini. Oke, mungkin saya close dulu ya sebentar. Tampilannya udah hampir mirip ya sama yang tadi. Nah, ini tampilannya kayak ini, terus kita coba artikel is kosong. Bukan prank ya, ini kosong. Kenapa kosong? Karena belum kita tambahkan artikel. Nah, kita create artikel dulu, misalnya judulnya SQLite. Bla gitu lah ya, buat contoh aja. Autornya misalnya ini dia. Oke, udah selesai, kita klik post. Artikel berhasil ditambahkan. Dan kita coba lagi artikel 2. Ini ketik terserah aja lah ya, ini buat contoh. Ini cuma buat contoh aja. Terus lihat, kita post lagi. Oke, artikel berhasil ditambahkan. Mau tambah satu lagi coba ya. Misalnya kita buat artikel 3 misalnya. Ini contoh aja ya. Kemudian autornya ini, kemudian kita klik post. Udah, kita back. Kemudian kita lihat lagi di artikel listnya udah muncul atau belum. Nah, dilihat kan temen-temen ya, dia sudah muncul di sini dan ini bisa di scroll dan dia ngeliat ada tanda kayak biru-biru ini. Nah, itu yang dinamain resiko view. Jadi dia bisa diatur posisinya sedemikian rupa dan sesuai dengan keinginan kita. Nah, untuk tampilannya kan seperti ini ya, tadi yang untuk yang artikel listnya, list artikelnya bisa di scroll. Ini kalau semakin banyak kita juga bisa tambahin scroll macam-macam gitu. Kemudian coba kita klik ya. Nah, misalnya kita klik, kita masuk ke detail dari si artikelnya seperti itu. Itu sih untuk tampilannya. Dan mungkin cukup sekian dari dia untuk penjelasan tentang SQLite dalam pembuatan artikel ini sesuai dengan studi kasus yang telah diberikan oleh dosen. Dan saya sudah mencoba, itu fiturnya sudah berjalan
Fitur artikelnya sudah, dan tampilannya juga sudah. Jadi selesai. Oke. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton videonya. Jangan lupa klik like and subscribe karena semua itu gratis. Oke, sampai jumpa di video berikutnya.